warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Untuk kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif. Jika suatu bilangan itu mempunyai pangkat, bisa diartikan bahwa pangkatnya itu menentukan berapa kali banyaknya bilangan itu dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya seperti ini. Kalau 5 dipangkatkan 4, maka bisa kita uraikan menjadi 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 sebanyak 4 kali. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa bilangan berpangkat itu adalah perkalian secara berulang. Atau bisa kita tuliskan kebalikannya. 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 itu bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 4. Nah, ini fungsi dari bilangan berpangkat itu adalah menyederhanakan sebuah bilangan apabila bilangan itu mempunyai faktor perkalian yang sama. Dari sini kita bisa merumuskan sebuah bilangan perpangkatan bahwa A dipangkatkan N itu bisa kita uraikan menjadi A dikalikan A dikalikan A dikalikan dan seterusnya sampai dikalikan A juga sebanyak N kali, di mana A itu adalah bilangan pokok dan N ini adalah eksponen atau pangkatnya. Selanjutnya kita akan mengetahui sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh bilangan berpangkat. Yang pertama adalah A dipangkatkan M dikalikan A pangkat N itu bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M plus N. Pangkatnya kita tambahkan, tetapi di sini dengan syarat bilangan pokoknya itu sama. Contohnya seperti ini. 2 dipangkatkan 3 dikalikan 2 dipangkatkan 5 bisa kita uraikan menjadi 2 dipangkatkan 3 plus 5 atau 2 pangkat 8. Lain halnya, kalau misalkan 2 dipangkatkan 3 dikalikan 3 dipangkatkan 5 itu tidak bisa kita sederhanakan atau menggunakan rumusan ini. Kenapa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua pun sama, yaitu apa? Bilangan pokoknya harus sama. Nah, di sini kalau bilangan perpangkatan dengan bilangan pokok sama, tetapi dibagi, maka pangkatnya itu adalah dikurangi. Contohnya, 3 dipangkatkan 5 dibagi 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 3 dipangkatkan 5 min 2 menjadi 3 pangkat 3. Sifat yang ketiga itu adalah sebuah bilangan perpangkatan dipangkatkan. Maka di sini bisa diuraikan menjadi A pangkat N kali N, yaitu apa? Pangkatnya kita kalikan. Sifat selanjutnya adalah apabila sebuah bilangan yang lebih dari 1 kemudian dipangkatkan N. Maka di sini semua bilangan yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan, yaitu A pangkat N dikalikan B pangkat N. Contohnya seperti ini. 3A dipangkatkan 2, maka bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat 2 dikalikan A pangkat 2. Tetapi kalau misalkan bilangan itu adalah 3 ditambah A dipangkatkan 3 itu tidak bisa dijabarkan jadi seperti ini. Kenapa? Karena di sini menggunakan tanda penjumlahan bukan perkalian.
Sifat yang kelima adalah A per B dipangkatkan M. Ini semua bilangan yang ada dalam kurung juga dipangkatkan M, yaitu A pangkat M dibagi B pangkat M, di mana B itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menerapkan sifat-sifat yang ada pada bilangan berpangkatan dalam soal. Kita akan mencari nilai dari bilangan berpangkatan berikut. Yang pertama, jika ada soal 2A dipangkatkan 4, maka semua bilangan yang ada dalam kurung ini dipangkatkan 4. Bisa kita uraikan 2 pangkat 4 dikalikan A pangkat 4. Atau 2 pangkat 4 itu nilainya adalah 16. Berarti 16A pangkat 4. Kemudian soal yang kedua, negatif 3 dipangkatkan 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa menguraikannya dengan bahwa bilangan perpangkatan itu adalah perkalian secara berulang. Negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3. Nilainya sama dengan, ingat, negatif kali negatif adalah positif, positif kali negatif adalah negatif, negatif dikalikan negatif positif, berarti ini hasilnya positif. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81. Atau kalau langsung bisa kita uraikan menjadi bahwa semua bilangan yang ada dalam kurung ini kita pangkatkan 4. Negatif kalau dipangkatkan 4, pangkatnya genap, maka hasilnya positif. 3 pangkat 4 menjadi 3 pangkat 4. Nilainya positif 81. Sama saja. Nah, kemudian soal berikutnya, negatif 2B dipangkatkan 5. Maka bisa kita uraikan bahwa semuanya yang ada dalam kurung ini kita pangkatkan 5. Negatif dipangkatkan 5. Kalau negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya negatif. 2 dipangkatkan 5, kemudian B dipangkatkan 5. Hasilnya sama dengan negatif 2 pangkat 5 itu adalah 32 B pangkat 5. Selanjutnya, jika negatif 2 dipangkatkan 5, maka kita uraikan langsung seperti yang B. Tapi ingat, di sini pangkatnya itu adalah ganjil. Maka kalau negatif dipangkatkan ganjil, itu hasilnya negatif. Kemudian 2 dipangkatkan 5. Hasilnya adalah negatif 32. Dan soal yang kelima adalah negatif 2/3 dipangkatkan 4. Ingat, negatif dipangkatkan 4 itu adalah positif. 2/3 dipangkatkan 4 berarti 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Atau sama dengan 2 pangkat 4, 16/81. Kembali ke soal B, kita juga harus hati-hati kalau bentuk soalnya adalah negatif 3 pangkat 4. Maka di sini bahwa yang dipangkatkan 4 itu hanya 3. Negatifnya tidak. Maka hasilnya adalah negatif 81. Hasilnya berbeda dengan negatif 3 dipangkatkan 4. Karena ini semua bilangan yang ada dalam kurung itu dipangkatkan 4. Soal selanjutnya adalah sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Kita masih menggunakan sifat-sifat yang ada pada bilangan berpangkat. Yang pertama, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 2. Kita lihat ketiga bilangan pokoknya ini sama. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 2, pangkatnya kita tambahkan. Menjadi sama dengan 2 pangkat 9. Kemudian untuk soal nomor 2, 7 pangkat 3 dikalikan 7 pangkat 6. Bisa kita sederhanakan menjadi 7 pangkat 3 ditambah 6. Sama dengan 7 pangkat 9. Nah, untuk soal nomor 3, kalian lihat
bahwa di sini ada bilangan perpangkatan, tapi ini bukan bilangan perpangkatan. Maka 10 ribunya ini kita jadikan bilangan perpangkatan. Menjadi 10 pangkat 13 kali 10 pangkat 3. Nah, baru ini bisa disederhanakan karena bilangan pokoknya sama, yaitu 10 pangkat 13 ditambah 3. Atau nilainya sama dengan 10 pangkat 16. Untuk soal selanjutnya, 18 dipangkatkan 5 dibagi 9 pangkat 4. Kalau kita lihat dari soal ini, bilangan pokoknya itu tidak sama. Berarti kita tidak bisa langsung menggunakan sifat-sifat yang ada pada bilangan berpangkat. Tetapi coba kita sederhanakan dulu bilangan pokoknya ini menjadi sama. 18 kita cari faktornya, kalau dibagi 2 sama dengan 9, kalau dibagi 3 sama dengan 3. Maka 18 ini bisa kita uraikan menjadi 2 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Dibagi 9 itu adalah 3 kuadrat dipangkatkan 4. Nah, ini baru bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 2 kali 5, 10. Dibagi 2 kali 4, 3 pangkat 8. Nilainya 2 pangkat 5 itu tidak ada yang lainnya, maka kita tulis saja. Nah, sekarang di sini 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 8. Kalau pembagian berarti pangkatnya kita kurangkan. 10 kurangi 8 sama dengan 2 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 2. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Tentunya tidak, karena bilangan pokoknya sudah tidak sama. Contoh soal nomor 3, soalnya lebih kompleks ya. Kita lihat soal yang pertama. Negatif A kuadrat B dipangkatkan 3 dikalikan negatif AB pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, kalau kita menjumpai bentuk soal seperti ini, maka kita uraikan satu persatu. Bilangan yang ada dalam kurung kita pangkatkan. Negatif dipangkatkan 3, pangkatnya ganjil, itu hasilnya negatif. A pangkat 2 dipangkatkan 3, pangkatnya dikalikan menjadi A pangkat 6. B dipangkatkan 3, B pangkat 3, kemudian dikalikan. Negatif dipangkatkan 4, pangkatnya genap, hasilnya positif. A dipangkatkan 4, A pangkat 4. B pangkat 3 dipangkatkan 4, pangkatnya dikalikan 3 kali 4, 12. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita uraikan, kita sederhanakan satu persatu yang bilangan pokoknya sama. Yang pertama, tandanya dulu, ini negatif, ini positif. Negatif kali positif adalah negatif. A pangkat 6 dikalikan A pangkat 4. Ini bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita tambahkan. Kemudian B pangkat 3 kita kalikan dengan ini B pangkat 12. Pangkatnya juga kita tambahkan. Maka hasilnya